Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu apabila dia luput melakukan satu ketaatan, maka dia akan merasa rugi. Jadi hati yang sehat, kalau dia ini luput untuk melakukan satu ketaatan, itu merasa rugi dia, ya. Gelo, ya. Kerugian yang dia rasakan bahkan melebihi orang yang bakhil ketika kehilangan keluarga atau harta. Karena dia tahu kerugian tersebut merupakan kerugian akhirat. Karenanya dia merasa sakit ketika tidak mengerjakannya. Selain itu dia juga tahu kerugian dunia bila dinisbatkan dengan kerugian akhirat tidak ada apa-apanya. Sebab cepat atau lambat harta benda dunia pasti akan musnah, sementara yang di sisi Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah sirna dan musnah. Allah berfirman, "Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq." Apa yang ada di sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Ya, surat An-Nahl ayat 96. Ya. Jadi apa yang di sisimu akan lenyap, ya, fana, dan apa yang di sisi Allah adalah kekal, ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia akan merasa rugi sekali ketika tidak bisa melakukan, ya, atau ketinggalan dalam satu ketaatan, ya. Contoh saja ini Bu, ya. Biar kita ini agak tersinggung sedikit lah, ya. Agak tersinggung sedikit, maksudnya sehingga kita bisa lebih semangat. Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Umar, itu satu ketika dia ketinggalan sholat isya berjamaah, buyar, sholat isyanya sudah selesai, ya. Maka pada saat itu, malam itu, untuk mengganti karena dia ini ketinggalan sholat isya berjamaah, maka sepanjang malam dia itu sholat malam sampai fajar, sampai subuh. Kenapa? Karena kayak menghukum dirinya karena dia ini ketinggalan sholat isya berjamaah tadi. Jadi menghukum dirinya, ya. Kalau bapaknya Umar bin Khattab, dia bersedekah, ya, ketinggalan sholat asar berjamaah, bersedekah kebun, harganya 200.000 dirham, ya. Jadi itu harus kita biasakan, Pak. Kalau misalnya kita ketinggalan sesuatu yang biasanya kita lakukan, misalkan kita biasa baca Quran 1 atau 2 lembar setiap hari misalkan, ya. Kemudian kita tidak baca misalkan, maka kita harus berusaha untuk memberikan sanksi kepada kita. Mungkin bersedekah 10.000 atau berapa untuk menggantikan hal itu. Atau dengan sholat sunnah, atau dengan istighfar 100 kali, ya. Sehingga kita itu terbiasa untuk selalu mengerjakan kebaikan. Kalau terluput dari kebaikan yang biasa kita lakukan, ada perasaan menyesal dan merasa rugi, ya, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini perlu kita biasakan, ya, kita latih lah, ya. Kita latih, ya, pelan-pelan begitu, ya. Ya tidak harus seperti Ibnu Umar, Pak, ya. Kalau kita ketinggalan sholat isya misalkan, tidak harus kita sholat sepanjang malam, enggak, ya, istighfar, kemudian mungkin kita dengan sedekah 5.000, 10.000 atau apa begitu, ya, seperti itu, ya. Tapi paling enggak kita itu merasa rugi, merasa menyesal, ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemiliknya menjadikan tujuannya hanya untuk Allah semata, yaitu mentaatinya, ya. Jadi pemilik hati yang sehat itu menjadikan tujuannya itu hanya untuk Allah semata, ya. Jadi semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang menggerakkan hatinya itu karena dia cinta kepada Allah dan dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia meyakini bahwa nikmat-nikmat yang dia terima itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah berfirman, "Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la
padahal tidak ada seseorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi ia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-nya yang maha tinggi. Jadi kalau dia itu memberikan sesuatu, itu adalah karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, ya. Disebutkan di dalam sebuah asar bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, barang siapa yang disibukkan oleh perkara agamanya, maka Allah akan memberinya kecukupan dalam perkara dunianya. Barang siapa yang berbuat baik dalam keadaan sepi, Allah akan berbuat baik kepadanya dalam keadaan ramai. Barang siapa memperbagus hubungan antara dirinya dengan Allah, niscaya Allah akan memperbagus hubungan antara dirinya dengan manusia, ya. Jadi ini asar, ya, perkataan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang disibukkan oleh perkara agama, ya, kerjanya adalah menolong agama Allah, belajar, kemudian dia ini mengajar, kemudian dia juga menolong agama Allah, mungkin berkhidmat, ya, di masjid, di madrasah, di pondok pesantren atau TPG, TPA. Kerjanya itu hari-harinya itu menolong agama Allah. Bagaimana orang itu mengenal, bisa membaca Al-Quran, atau bisa wudhu, bisa sholat, bisa macam-macam, ya. Siapa yang dia ini disibukkan oleh perkara agamanya, maka Allah akan memberinya kecukupan dalam perkara dunianya, ya. Pasti itu sudah, ya. Karena Allah sendiri juga mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu. Pasti, ya. Tidak mungkin orang menolong agama Allah kemudian ditelantarkan sama Allah, itu tidak mungkin. Sedangkan orang yang bermaksiat kepada Allah saja, orang yang kufur pada Allah, diberi sama Allah SWT, apalagi orang yang menolong agamanya, ya. Kemudian yang berikutnya kata Ali, siapa yang berbuat baik dalam keadaan sunyi, ya, artinya sembunyi-sembunyi dia, berbuat baik dalam keadaan sepi, Allah akan berbuat baik kepadanya dalam keadaan ramai, ya. Dan siapa yang memperbagus hubungan antara dirinya dengan Allah, pasti Allah akan memperbagus hubungan antara dirinya dengan manusia, ya. Jadi yang penting kita itu dengan Allah baik, ya, memperbagus hubungan dengan Allah. Kita istighfar atas dosa-dosa yang kita lakukan, kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah kita terima, kita sabar akan ketetapan Allah, ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, kita laksanakan perintah, kita jauhi larangannya. Nanti pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan memperbagus, ya, keadaan dia, hubungannya dengan manusia. Dan di dalam Al-Qur'an kan banyak, ya, janji-janji, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk kehidupannya akan diperbagus, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang beriman dan mengerjakan amal soleh, ya, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, pasti, ya, Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian ulama mengatakan apabila seorang hamba itu meremehkan amal, ya, meremehkan amal, maka Allah akan mengujinya dengan kecemasan, ya. Intinya apa? Jangan sampai kita meremehkan amal soleh, jangan sampai kita meremehkan kebaikan sekecil apapun, ya. Karena kata para ulama, apabila seorang hamba itu meremehkan amal, maka Allah akan mengujinya dengan kecemasan, galau, khawatir dan lain sebagainya, ya, begitu. Pokoknya kita ini memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, ya, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu senang kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dan artinya senang kepada Allah Subhanahu wa taala dan senang kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita harus mengikuti cintanya Allah dan juga bencinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencintai sesuatu, maka kita harus cinta, ya. Kalau Allah membenci sesuatu, maka kita pun harus membencinya, ya.
Allah mencintai orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa, maka kita mencintainya. Allah membenci orang-orang yang musyrik, orang-orang yang durhaka kepada Allah, maka kita tidak boleh mencintainya. Ya. Sebab kalau ini keliru nanti dalam penempatannya fatal nanti Pak. Ya, fatal. Ya. Misalkan seseorang itu, ya, Allah Subhanahu wa taala membenci Abu Jahal, Abu Lahab, dan seperti Fir'aun, Qarun, Haman, dan kemudian kita mencintainya padahal itu adalah dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu akan berbahaya sekali, ya. Seperti itu. Jadi cinta kita itu karena Allah Subhanahu wa taala, begitu pula dengan benci kita karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Siapa yang mencintai karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, dan menolak, tidak memberi juga karena Allah, maka dia telah menyempurnakan imannya. Ya, imannya sempurna dengan cinta dan benci karena Allah Subhanahu